Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Good morning everyone. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Semoga pada hari ini kembali kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani rohani dan selalu dalam perlindungan Allah agar kita tetap terjaga dan terlindungi dari penyakit COVID-19. Pada kesempatan kali ini, saya Bobby ingin membagikan video tentang materi yang akan digunakan atau sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya Bobby kaitkan dengan materi pertama kemarin, ya. Kemarin we've learned about parts of our body. Sekarang kita kembangkan lagi. Jadi bagian tubuh sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yakni this and that. Pengucapannya, listen carefully, dengarkan baik-baik. This and that. This and that. Apa itu this and that? This and that itu artinya ini dan itu. Manfaatnya apa? Nah, digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya satu atau tunggal. Yang bahasa Inggrisnya adalah singular, atau di sini sebabi singkat dengan S, ya. Sebabi singkat dengan S ini tujuannya agar kalian lebih mudah memahami. Ingat, disingkat S karena ingin sebabi kalian itu mudah memahami. Singular jumlah bendanya berarti satu atau tunggal. Terus to be yang digunakan di sini adalah is. Artinya adalah. Ya, this and that itu menggunakan to be is. Ya. This ini, that itu. To be-nya sama, kita menggunakan is. Oke, next example, contoh. Ini adalah tangan. Nah, di situ ada keterangannya S, berarti singular. Ini, this adalah is, tangan, hand. Nah, begitu. So, di buku catatan kemarin hand-nya ada S di belakangnya itu, so. Kok di situ kok gak ada? Nah, di situ tidak menggunakan S di belakang hand karena bendanya cuma satu. Entah itu tangan kiri atau kanan, yang jelas di sini jumlah bendanya cuma satu. Contoh lagi. Ini adalah perut. S. This is stomach. Ini adalah perut. Ini, this adalah is perut, stomach. Berikutnya, itu adalah ibu jari. Dalam kurung S, berarti singular di situ. That is thumb. That is thumb. Berikutnya, itu adalah bahu. Sama keterangannya S. That is shoulder. That is shoulder. Jadi meski di buku catatan kalian ada S-nya, kalau di keterangan itu, di keterangan soal bendanya adalah singular, maka jangan diberi S. Begitu anak-anak. Anyway, you got it? Sudah paham? Sebab harap sudah paham. Oke, kalau sudah, sekarang kita ke pembahasan berikutnya, yaitu this and those. This and those. One more time, dengarkan baik-baik cara pengucapannya. This and those. Apa itu? This and those itu artinya ini dan itu. Jadi sama kayak this and that tadi, cuma kegunaannya untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu, atau kita singkat
P di situ ya, plural. Plural itu kita singkat P, artinya jamak atau lebih dari satu. Sementara to be yang digunakan di sini adalah are. Begitu, artinya adalah, sama seperti is tadi. Ya. Oke, next. Kita ke example, ke contohnya. Ini adalah telinga, keterangannya P. Ini adalah jari kaki, P juga keterangannya adalah P, plural. Jadi bahasa Inggrisnya ini adalah telinga. These are ears. These are ears. Ini adalah jari kaki. These are toes. These are toes. Jadi kalau keterangan di kalimat itu P, anak-anak, maka di belakang kata bendanya diberi S. Ya, seulang lagi, kalau di belakang di belakang kalimatnya ada keterangan P, di belakang kata bendanya diberi S. Contoh lagi, itu adalah lutut, P. Those are knees. Those are knees. Nah, begitu. Lagi, itu adalah lengan, P. Those are arms. Those are arms. Nah, begitu. Jadi kalau di keterangan kalimatnya P, kita beri S di belakang kata bendanya. Begitu, anak-anak. Any question? Ada pertanyaan? Saya harap gak ada ya. Kalau ada, boleh tulis di kolom komentar. Note, keterangan di sini, catatan. Untuk kata teeth and feet, untuk kata teeth and feet pada bentuk plural tidak perlu diberi S lagi karena sudah dalam bentuk jamak atau lebih dari satu. Jadi kalau di kalimat itu tertulis gigi atau kaki, keterangannya P. Lah, kalau keterangannya P, di situ gigi dan kaki menggunakan kata di depan itu, anak-anak. Teeth and feet, tanpa memberikan S di belakangnya. Example, contoh. These are teeth or those are feet. Nah, ini contoh yang salah. Jadi kalau these are atau those are feet atau teeth itu jangan diberi S di belakangnya. Yang betul bagaimana? Seperti ini. These are teeth or those are feet. Nah, begitu. Khusus kata yang dua ini, anak-anak. Jangan diberi S. Kalau diberi S, salah nanti. Mengapa? Karena itu sudah berbentuk jamak atau berbentuk plural. Seperti itu, anak-anak. Nah, sekarang kita ke task, ke latihan. Change the sentences into English. Change the sentences into English. Silakan ubah kalimat di bawah ke dalam bahasa Inggris. Nah, silakan dibaca. Kalian tulis nanti di buku tugasnya. Lihat keterangannya di dalam kurung, apakah P ataukah S. Jawabannya di bawah soalnya itu. Jadi kalian tulis soalnya, kemudian kasih jawaban di bawahnya. Seperti itu, anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Sebobi mohon dukungannya sekali lagi, di like, di comment, dan di subscribe agar channel Sebobi lekas berkembang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.